Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya Ade Rawati. Ya. Saya dari SD Negeri 09 Tenggarong. Ya. Saya ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak Bu. Saya cekit angkatan 7. Iya. Iya. Ya. Selama ini Bu sebagai kepala sekolah, apakah Ibu menghadapi kasus-kasus yang mungkin ada dilema atau bujukan-bujukan moral begitu Bu yang ada di SD sini Bu? Ada salah satu aja ya. Ya. Kemarin itu kan kami sudah ini ya membuat sebuah program sekolah dan kami sudah sosialisasikan ke orang tua siswa juga melalui komite sekolah. Kemudian ketika ada momen apa itu OSN, O2SN dan FLS2N itu ada salah satu cabang lomba yang kami tidak ada di kegiatan kami di sini. Akhirnya saya punya inisiatif untuk untuk ikut, tapi dadakan aja kemarin itu. Jadi pantomim nih ceritanya. Kemarin tuh kan kami nggak ada ekskul pantomim, tapi ternyata pantomim masuk di lomba itu. Jadi kami pengen ikut karena biasanya pantomim ini kan peminatnya juga sedikit begitu. Jadi karena kami belum anggarkan, kami belum sosialisasikan, akhirnya dadakan juga kami akhirnya diskusi bersama teman-teman penganggaran anggaran sekolah. Kami diskusikan karena kemarin kami hubungi pihak pelatih itu siap aja sih, siap streaming artinya ngebut gitu nah, jadi dengan anggaran yang sudah diajukan oleh pelatih akhirnya kami deal, kami ACC, akhirnya kami ambil keputusan ikut untuk pantomim seperti itu. Terus selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu Bu? Terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua-duanya kepentingan yang sama-sama pentingnya begitu Bu? Iya betul. Banyak ya terjadi kasus-kasus yang sama-sama penting, tapi kita akhirnya kan bingung ya, dilema ya, mau ambil yang mana karena dua-duanya penting. Nah ini biasanya saya bicarakan dengan teman-teman dulu mana yang lebih urgen, mana yang lebih harus didulukan, mana yang bisa ditunda seperti itu. Kalau yang kira-kira lebih didulukan yang ini ya kami ambil yang ini. Kalau yang lain bisa kita tunda, artinya kan kita ini kan dulu, ke nomor 2 kan dulu. Tapi yang benar-benar prioritas itu biasanya yang kami ambil keputusannya. Begitu Bu ya. Iya. Jadi dalam penentukan itu Bu, langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Ya, kalau saya sih selalu ajak diskusi teman-teman yang lain. Saya ajak ngobrol bersama, kita rapatkan bersama. Ini ada seperti ini nih, ada kasus nih. Ini ada dua kasus atau dua kemungkinan yang sama-sama kita ini harus ambil salah satunya. Tapi kira-kira mana nih yang lebih penting, mana yang lebih kita dulukan. Biasanya kami diskusikan dan biasanya dari diskusi itu ya lumayan karena semua orang kan punya pendapat masing-masing tuh. Akhirnya kalau seandainya pun keputusan itu masih ngambang ya kami cari sampai selesai. Gitu. Ya, jadi melalui rapat-rapat biasa ya. Iya betul. Pertama bincang-bincang biasa atau ngobrol biasa. Ya, pertama ngobrol, akhirnya kita rapatkan. Ya. Selama ini Bu, hal-hal apa saja yang Ibu apa yang sudah Ibu agak efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika dulu? Saya anggap efektif itu ketika semuanya sudah sudah deal, ketika semuanya sudah menyetujui keputusan yang sudah diambil. Artinya kalau semuanya sudah setuju, semua harus bisa melaksanakan keputusan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Itu selalu saya tekankan seperti itu. Harus mufakat dulu Bu ya. Iya betul. Hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Ya tantangannya ya pastinya beda pendapat itu tadi. Perbedaan pendapat itu yang menjadi tantangan, dan bagaimana kita sebagai pimpinan ini mampu menyatukan pendapat itu, mampu membuat satu keputusan tapi semuanya bisa merangkul dari pendapat-pendapat mereka itu. Seperti itu. Mampu merangkul ya. Iya, mampu ya, artinya mereka itu kita mengambil keputusan tapi tidak menyinggung perasaan mereka seperti itu. Ya. Kemudian Bu, apakah Ibu
tatkala ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dengan etika, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk dari prosedurnya itu seperti apa yang Ibu jalankan? Tergantung kasusnya. Tergantung. Iya. Kalau kasusnya itu harus diselesaikan waktu itu juga, ya kita harus selesaikan. Tetapi kalau kasusnya ini bisa kita kasusnya ini panjang, artinya kasusnya rumit, itu kan perlu perencanaan, perlu langkah-langkah yang menuju penyelesaiannya itu seperti apa. Berarti tergantung kasusnya, Bu, ya. Ya, betul. Terus Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan atas kasus tersebut? Ya, teman-teman yang satu frekuensi tentunya. Teman-teman Ya, baik teman-teman dari dari teman-teman kepala sekolah mungkin, atau teman-teman yang ada di sekolah ini yang bisa diajak ngobrol, yang satu misi, satu frekuensi dengan saya, biasanya saya ajak ngobrol itu. Saya mintai pendapatnya. Jadi tidak melulu di sekolah, ya mungkin Ya, bisa. Kadang-kadang curhat dengan teman-teman yang lain yang kira-kira saya anggap nyaman untuk diajak diskusi, ya kenapa enggak kan gitu. Ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini mengambil keputusan selama ada di BEM, Ibu? Ya, banyak ya pengalaman yang bisa saya ambil. Tentunya ketika kita mempunyai masalah, dengan berdiskusi, dengan ngobrol dengan teman-teman yang lain, itu akhirnya akan terpecahkan. Atau mungkin solusi itu juga bisa kita cari dari si pembuat masalah itu sendiri. Tergantung ya. Melalui coaching kan bisa mereka akhirnya ngasih solusi juga akhirnya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu atas bantuannya, atas kesediaan Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditugaskan kepada saya ini. Terima kasih banyak. Semoga sukses terus Ibu. Ya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Beberapa pertanyaan yang memang ada dalam ya silahkan. Saya dari alat Bu, kami dimintai mewawancarai konsulat untuk menanyakan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan etika dan pendidikan bola. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan pendidikan bola? Selama ini sekolah menindaklanjuti tentang etika dan moral untuk anak-anak didik kita di sini. Pihak sekolah berusaha memanggil anak tersebut untuk memberikan nasihat, kemudian anak dibimbing dengan baik, diarahkan agar anak tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya. Kemudian kita juga memanggil orang tua. Terus begini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama penting? Oh seperti itu. Kalau yang seperti itu, kita kalau saya pribadi, kalau memang ini sama-sama benar tapi tidak diterima, maka kita akan mengajukan dulu ke pihak dinas, berbicara ke dinas bagaimana untuk tindak lanjutnya. Jadi berbicara ke dinas ya? Iya. Karena kalau kita mengambil keputusan sebelah, nanti kita akan disalahkan. Lalu hal ini, hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu? Yang efektif menurut saya ya pertama kita mengetahui dulu permasalahannya. Setelah itu kita panggil
setelah kita panggil, kita berikan nasihat, itu sangat efektif sekali buat sekolah menangani kasus-kasus seperti itu. Supaya kedepannya anak itu tidak lagi melakukan atau mengulanginya untuk yang sama. Jadi kalau dulu dia kasihnya dia. Iya. Selama ini Bu, tantangannya apa saja Bu dalam mengambil keputusan kalau ada yang Oh banyak, tantangannya banyak, terutama selain kadang guru sendiri, orang tua juga kadang tidak terima dengan anaknya memiliki masalah tersebut. Dia tidak seperti tidak percaya kalau anaknya melakukan seperti itu. Guru juga agak yakin kalau anak itu memang tidak salah. Nah, di situ letak tantangannya bagi saya, dan saya juga memberikan pengertian kepada guru saya, kepada orang tua, dan kepada anak-anak. Terus ini Bu, kalau ada jadwal tertentu Bu dalam menyelesaikan dilema etika itu, apakah Ibu langsung menyelesaikannya atau Ibu membuat jadwal dulu untuk menyelesaikan? Oh, kita buat jadwal dulu untuk pemanggilan. Kalau kasus-kasus yang agak berat, kita harus melibatkan orang tua supaya kita tidak salah dalam bertindak. Jadi kita harus punya Jadwal dulu ya, jadwal kalau yang khusus diperlukan jadwal ya. ya pemanggilan. Terus adakah seseorang Bu atau teman apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan itu? Ada, kadang juga guru-guru ada juga yang membantu mengetahui hidup anak tersebut, sehingga sedikit kepala terbantu dengan apa yang diterangkan oleh guru tadi, sehingga dapat membantu bahwa memang benar keadaan anak itu seperti itu. Jadi ada guru di kelasnya Ya, guru-guru yang mengetahui sifatnya ya. Dan dari semua yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam mengambil keputusan itu? Pembelajaran yang dapat saya pakai dari itu adalah bangga bisa anak ini bisa berubah dari pembelajaran yang kita berikan, pengalaman yang sudah sudah kita katakan anak ini mau itu suatu pengalaman yang sangat Harga-harga ya, anak akan merubah sekali. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Atas waktu yang diluangkan. Oh, ya. Tadi Bu,